Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan tentang fluida 1. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Abdul Ghafur Safari, Abdurrahman, Ahmad Rifki Garneto, Adika Majalif Utama, Aditya Nurhusaini, dan Adi Widya Davin Pradipa. Materi yang akan kita bawakan adalah massa jenis dan tekanan, variasi tekanan dalam fluida, tekanan atmosfer, prinsip Pascal, dan prinsip Archimedes. Yang pertama adalah massa jenis dan tekanan. Massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Rumus dari massa jenis sebagai berikut. Rho sama dengan M per V, di mana P dibaca Rho merupakan massa jenis suatu benda dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. M merupakan massa benda dengan satuan kilogram. V merupakan volume benda dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Lanjut. Massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Dan prinsip dari kapal selam juga menggunakan prinsip ini. Contoh soal, sebuah benda yang bermassa 150 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air 50 mili. Setelah dimasukkan benda, volume air menjadi 100 mili. Tentukan berapa massa jenis batu tersebut. Jawab, massa sama dengan 150 gram, volume sama dengan volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 100 dikurangi 50 ml sama dengan 50 ml. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan 150 gram per 50 ml, sama dengan 3 gram per mililiter. 3 gram per mililiter dikonversikan menjadi kilogram per liter, yaitu menjadi 3.000 kilogram per liter. Lanjut. Kemudian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ketika fluida dalam keadaan diam pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luas permukaan air, ataupun benda bejana air. Akan berdasarkan luasan objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objek dengan persamaan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat, Rho sama dengan massa jenis air, untuk air tawar, Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, G sama dengan percepatan gravitasi yang umumnya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Kemudian ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan total yang dialami benda atau objek yang berada di dalam air. Tekanan mutlak merupakan tekanan sebenarnya, sehingga jika kita melakukan eksperimen dan mendapat data mengenai tekanan, maka perlu ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Rumusnya sama dengan P sama dengan pH ditambah PATM, di mana P sama dengan tekanan mutlak Pascal, pH adalah tekanan hidrostatis, dan PATM sama dengan tekanan atmosfer. Contoh soal mengenai tekanan, seekor ikan sedang berenang di akuarium. Ikan tersebut sedang berada 50 cm dari permukaan akuarium.
Maka berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik, kemudian dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Bisa diketahui ketinggian atau H-nya sama dengan 50 cm, kita konversikan menjadi 0,5 meter, Rho-nya 1000 km per meter kubik, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya tekanan hidrostatis yang diterima ikan. Masukkan ke rumus pH sama dengan Rho GH. pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali setengah. pH sama dengan 5000 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan adalah 5000 Pascal. Selanjutnya, variasi tekanan dalam fluida. Fluida diam adalah zat alir yang tidak dalam keadaan bergerak. Tekanan hidrostatika pada suatu titik merupakan perbandingan antara gaya normal dF yang bekerja pada suatu luas dA di titik tersebut berada, yaitu P sama dengan dF per dA, atau dF sama dengan P kali dA. Satuan dari tekanan yaitu atmosfer atau Pascal. 1 atmosfer sama dengan 1,013 dikali 105 Pascal. 1 bar sama dengan 105 Pascal. Dan 1 PSI sama dengan 1 lb per in kuadrat. Variasi tekanan dalam fluida dapat dinyatakan dengan dP sama dengan Rho G dy, di mana dy adalah ketinggian suatu titik dalam fluida. Kemudian contoh soal dari variasi dalam tekanan fluida. Variasi tekanan dalam fluida. Jika massa jenis suatu minyak pada bagian atas adalah 800 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan besarnya tekanan yang dialami suatu titik berjarak Y sama dengan 0,25 meter dari dasar, di mana H1 sama dengan 1 meter dan ketinggian dari H1 dan H2 itu sama, yaitu 0,5 meter. Sedangkan A itu sama dengan V per 100 meter kuadrat. Serta percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, luas penampang tidak mempengaruhi tekanan fluida. Yang mempengaruhi hanyalah ketinggian fluida di atasnya. Jika PY menyatakan tekanan pada titik Y, maka dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. PY sama dengan Rho minyak dikali percepatan gravitasi dikali H1 ditambah Rho air dikali percepatan gravitasi dikali H2 dikurangi titik Y. Kemudian kita substitusikan apa yang telah diketahui, yaitu Rho minyak itu 800, kemudian percepatan gravitasinya 10, dan H1-nya 0,5. Sedangkan Rho airnya 1000, percepatan gravitasinya 10, dan H2-nya itu 0,5 dikurangi dengan titik Y, yaitu 0,25 dari dasar. Kita dapatkan hasilnya yaitu 4000 ditambah 2500. Dan hasil akhirnya yaitu 6500 Pascal. Jadi, tekanan pada titik Y pada ketinggian 0,25 meter dari dasar adalah 6500 Pascal. Selanjutnya, tekanan atmosfer akan saya bahas. Yang pertama, sebelum kita membahas rumus dan contoh soalnya, kita harus tahu dulu pengertian dari tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi. Umumnya, tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Massa udara dipengaruhi tekanan atmosfer umum di dalam massa tersebut, yang menciptakan daerah dengan tekanan tinggi atau antisiklon dan tekanan rendah depresi. Daerah bertekanan rendah memiliki massa atmosfer yang lebih sedikit di atas lokasinya.
di mana sebaliknya daerah bertekanan tinggi memiliki massa atmosfer yang lebih besar di atas lokasi. Dan ini ada balon udara, yaitu contoh dari tekanan atmosfer. Selanjutnya, rumus-rumus dalam tekanan atmosfer. Dalam rumus tekanan atmosfer yang sudah saya cari, itu ada 3, yaitu P sama dengan rho GH, ada juga PH sama dengan PU min H per 100, ada juga H sama dengan PU min PH dikali 100 meter. Ada juga 1 ATM ini sama dengan 76 cmHg, terus 1 ATM juga sama dengan 1,013 kali 10⁻⁵ Pascal. Terus rho air raksa itu 13.600 kg per meter kubik. Rho udara sama dengan 1,3 kg per meter. 1 Newton sama dengan 1 kg meter per second kuadrat. Untuk PP itu tuh tekanan udara dalam satuan ATM atau Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho massa jenis zat dengan satuan kilogram meter kubik atau gram sentimeter kubik. Gravitasi G sama dengan gravitasi bumi yang biasanya 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. H tinggi zat cair biasanya satuannya M atau cm. pH itu tekanan pada ketinggian H dalam satuan ATM atau Newton per meter kuadrat atau Pascal. Ada juga PU ini tekanan udara permukaan air laut dengan satuan ATM atau Newton meter per second atau Pascal. Ada juga H itu tinggi suatu tempat meter dalam satuan meter atau sentimeter. Selanjutnya contoh soal dari tekanan atmosfer ini. Yang pertama, 1A, jika wilayah Jakarta memiliki ketinggian 10 meter di bawah permukaan air laut, berapakah tekanan udara di tempat tersebut? Yang B, jika di suatu puncak gunung tekanan udara adalah 45 cm Hg, berapa ketinggian gunung tersebut dari permukaan air laut? Yang pertama kita harus cari dulu, diketahuinya dulu. Yang pertama itu di 1A ini diketahui ada ketinggian 10 meter di bawah permukaan laut. Ada juga PU-nya itu biasanya 76 cmHg atau 1 ATM. Kalau yang di B ini diketahui ada pH-nya 45 cmHg dan PU-nya itu juga 76 cmHg. Yang ditanyakan dari 1A dan B ini ada kalau pH ini yang 1A ini ditanyakan pH-nya, sedangkan kalau yang 1B ini ditanyakan berapa H-nya. Selanjutnya yang A ini jawabannya dapat diambil dari rumus yang tadi itu pH sama dengan PU min H per 100. Selanjutnya PU-nya tadi itu 76 dikurangi kan tadi sebelumnya kan ini di bawah permukaan air laut. Makanya negatif, saya tulis lagi negatif. Jadi 76 min dalam kurung min 10 per 100. Terus habis itu pH sama dengan 76 plus pembagian dari min 10 per 100 itu 0,1. Dan akhirnya pH sama dengan 76,1. Yang B dapat diambil rumus yang tadi itu ada H sama dengan PU min PH dikali 100. Diketahui PU-nya itu 76, pH-nya 45 dikurangi, selanjutnya dikaliin 100. Jadi H sama dengan 31 kali 100 sama dengan 3100 di atas permukaan laut. Bisa dilanjut? Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip Pascal. Next. Definisi dari hukum Pascal sendiri adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang berhubungan dengan zat cair dan gaya-gaya yang ada padanya. Prinsip hukum Pascal ini yaitu menciptakan gaya yang besar dengan memberikan usaha sekecil mungkin. Next. Bunyi dari hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Seperti gambar pada slide berikut, yaitu jika tekanan
F1 diberikan, maka nanti gaya juga akan menekan ke atas melalui F2. Next. Rumus dari hukum Pascal ini dalam sistem tertutup dapat disimpulkan dengan P masuk sama dengan P keluar, atau tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Tekanan adalah gaya dibagi besar luasan penampangnya, atau P sama dengan F per A. Jadi disimbolkan bahwa P1 itu P masuk dan P2 itu P keluar. P1 sama dengan P2 dijabarkan F1 sama dengan A1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya di sini adalah P1 dan P2 adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Terus ada F1 dan F2 yaitu gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan ada A1 dan A2 yaitu luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Nah, di sini karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup karena sudah dikunci oleh keduanya, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Jadi saling menekan. Jika ditekan, yang kiri nanti yang kanan akan ke atas. Piston di sebelah kiri bergerak ke bawah sejauh H1, dan piston sebelah kanan bergerak ke atas sejauh H2. Dapat ditarik kesimpulan sesuai hukum Pascal, yaitu A2 kali H2 sama dengan A1 kali H1. Nah, ini ada 3 penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, terus yang kedua ada rem hidrolik, dan yang ketiga ada pompa hidrolik. Contoh soal pada penerapan hukum Pascal ini adalah sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik jika luas penampang piston kecil 5 cm kuadrat dan piston besar 0,02 meter kuadrat. Berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Di sini diketahui F1 adalah 9.000 Newton. Terus ada A1 luas penampang 1 yaitu 0,02 meter kuadrat, dan luas penampang 2 yaitu 5 cm kuadrat dikonversikan pada meter kuadrat yaitu 5 kali 10⁻⁴. Next. Nah, di sini ditanya F2, terus kita masukin rumusnya yaitu F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Udah diketahui, disubstitusikan pada rumus 9.000 per F2 sama dengan 0,02 per 5 kali 10⁻⁴. Terus ini dipindah-pindah ruas, ketemu hasilnya 225 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada piston kecil adalah 225 Newton. Ya, yang terakhir kita masuk ke subbab prinsip Archimedes. Bisa dilanjut. Sebenarnya apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang membahas mengenai hubungan antara gaya berat yang dimiliki suatu benda dengan gaya apung yang dimiliki benda tersebut apabila dimasukkan ke dalam fluida. Penerapannya itu adalah ada bermacam-macam, mulai dari lambung kapal seperti pada lalu juga ada versi banyak lagi. Bisa dilanjut. Nah, bunyi hukum Archimedes adalah besarnya gaya apung yang dimiliki suatu benda sebanding dengan banyaknya fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan ini dirumuskan menjadi FA sama dengan rho VG. FA dalam artian ini adalah FA
berarti gaya angkat pada benda tersebut, lalu rho adalah rho benda, lalu ada volume benda itu, lalu juga ada G atau percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat yang biasanya bernilai 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Monggo lanjut. Nah, saat benda dicelupkan ke fluida, Archimedes merumuskan ada 3 kemungkinan. Ada yang pertama terapung, saat massa jenis benda lebih kecil ketimbang massa jenis fluida. Salah satu contoh penerapannya adalah balon udara, di mana prinsip itu sejalan dengan perumusan persamaan PV-nRT, di mana saat V tadi itu kita jabarkan menjadi P kali M per rho sama dengan nRT, sehingga si T suhu tadi itu berkebalikan dengan rho. Sehingga kalau kita panaskan suhunya, maka rho atau massa jenis dari udara tersebut akan mengecil, sehingga ada perbedaan antara massa jenis di dalam balon udara dan di luar udara, sehingga terjadinya gaya angkat pada balon udara tersebut. Yang kedua ada melayang. Jadi melayang adalah saat massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Posisi melayang juga dapat dikaitkan dengan besarnya nilai gaya apung sama dengan besarnya gaya berat. Ini biasanya terjadi saat kapal selam pada kedalaman tertentu tidak sedang berusaha menyelam lebih dalam atau tidak sedang berusaha untuk naik ke permukaan. Persamaannya adalah FA sama dengan W atau gaya angkat pada benda sama dengan gaya berat benda tersebut. Lanjut. Yang ketiga adalah tenggelam, yaitu saat massa jenis benda lebih besar ketimbang massa jenis fluida. Contoh penerapannya adalah saat kapal karam atau jangkar. Jangkar biasanya seperti itu. Next. Contoh soal, sebuah benda terapung di atas air dengan sebagian benda yang berada dalam air sebesar 40% dari volumenya. Di atas air kemudian dituang minyak dengan massa jenis 0,8 per cm kubik atau biasanya 800 kg per meter kubik, sehingga 30% dari volume benda terendam minyak. Hitunglah massa jenis benda tersebut. Proyeksinya bisa kita lihat dari gambar di samping. Next. Kita jabarkan dari diketahuinya, rho air kita tahu bahwa 1000 kg per meter kubik, atau dalam hal ini bisa diubah satunya menjadi gram per cm kubik menjadi 1 gram per cm kubik, lalu rho minyak 0,8 gram per cm kubik, lalu Vm adalah volume dari benda yang tercelup pada minyak, yaitu 30% dari volume benda tersebut. Lalu VA adalah volume benda yang tercelup pada fluida air bernilai 40% dari volume benda tersebut. Lalu ada percepatan gravitasi yang bernilai 10. Pada saat ini saya memilih 10 meter per second kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah volume benda tersebut. Maaf tadi saya salah tulis. Sebenarnya ditanyakan adalah rho benda tersebut. Lanjut. Pembahasan. Jadi benda yang berada di bawah fluida udara atau benda yang tercelup ke fluida air dan minyak tadi itu dianggap sebagai melayang. Maka kita gunakan prinsip yang melayang, sehingga rumus umumnya adalah FA sama dengan W atau gaya angkat sama dengan gaya berat dari benda tersebut. Karena dalam sistem melayang tadi ada 2 jenis fluida, jadi kita gunakan W sama dengan sigma FA. Dalam hari ini adalah W sama dengan gaya angkat dari air ditambah gaya angkat dari minyak. Sehingga kita jabarkan seperti pada gambar di samping, W sama dengan FA plus FM, kita turunkan M kali G, dijabarkan sehingga semuanya muncul G. Kita gunakan sistem sifat distributif. G yang kita coret, M yang kita jabarkan lagi karena kita tahu rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan rho P kali VP, ketemu VP-nya sama, kita coret juga, sehingga rho dari benda tersebut dapat diketahui 0,64
gram per sentimeter kubik atau atau juga bisa disebut dengan 640 kg per meter kubik. Next. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.